Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok, channel yang membahas tentang kesibukan atau kegiatan sehari-hari tukang rongsok besi tua keliling. Jadi di sini bukan tentang pengepul ya teman-teman. Di sini benar-benar tukang rongsok keliling yang nyari besi ke kampung-kampung, membeli di masyarakat begitu teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang hikmah di balik turunnya harga besi tua. Nah, jadi di samping kebanyakan menganggap harga besi tua itu turun itu adalah musibah, tapi sebenarnya juga ada hikmahnya teman-teman. Jadi dari sudut pandang kita saja bagaimana kita menyikapinya. Kenapa saya berbicara tentang hikmah? Karena saya bukan pengepul, saya hanya pencari rongsok keliling. Jadi nggak bermodal, istilahnya nggak bermodal banyak lah. Beda kalau pengepul, memang mungkin itu untuk awal-awalnya adalah musibah ya, atau ujian. Tapi bagi pencari rongsok besi tua begini ya anggap saja ada hikmahnya lah. Jadi ceritanya kenapa ada hikmahnya seperti ini teman-teman ya. Kalau harga besi tua itu turun, otomatis kita membelinya juga di masyarakat itu turun teman-teman. Ya memang pertama agak susah, tapi lama-lama ya tetap dikasih gitulah. Nah, contohnya seperti ini. Ini dros atau dros penggiling perontok padi lah gitu. Ada juga motor. Dan ya masih banyak yang lainnya. Ini dulu waktu harga besi tua masih bagus, dulu masih tinggi di pengepul ya. Ini mungkin kalau barang sebanyak ini teman-teman, ini sudah 1 jutaan modalnya. Karena ya itu tadi, karena kita juga belinya di masyarakat masih mahal. Dulu saya sempat berani beli sampai harga 4.000, 3.500, dan paling rendahnya itu harga-harga 3.000 itu sudah rendah teman-teman. Jadi misalnya dapat barang seperti ini paling tidak modal yang kita butuhkan itu 1 jutaan atau bahkan lebih. Ini nanti misalnya modal 1 juta, kalau kita timbang paling ya alhamdulillah untungnya bisa dapat 200-an atau lebih gitulah. Tapi ya sekitar begitu 200-an. Tapi setelah harga besi tua turun, ini modalnya 700-an, lebih sedikit teman-teman. Bukan cuma ini, masih ada juga itu yang sudah itu ada sedikit barang itu teman-teman ya. Itu membutuhkan modal 700-an. Sudah dapat barang yang sebanyak ini, yang dulu kita harus modal 1 juta baru bisa dapat seperti ini. Sekarang modal 700-an sudah dapat sebanyak ini gitu teman-teman. Apa hikmahnya? Karena bagi orang yang nggak bermodal ya, misalnya modalnya 700 sudah dapat sebanyak ini ya lumayan lah bagi yang nggak punya modal, karena modalnya nggak perlu banyak-banyak gitu. Terus keuntungannya bagaimana? Keuntungannya bisa dibilang sama saja teman-teman. Jadi kalau dulu kita dengan barang seperti ini misalnya kita membutuhkan 1 juta, sekarang dengan 700.000 sudah dapat barang segini, keuntungannya maksudnya tetap 200 lebih sedikit gitulah, sekitar begitu, atau mungkin lebih banyak juga, atau 300.000 gitulah, 200 atau 300. Jadi hikmahnya seperti ini teman-teman. Dulu mencari untung 300.000 ibaratnya itu kita perlu modal 1 juta. Sekarang kita nyari untung 300.000 itu modal 700.000 sudah cukup. Nah, itu hikmahnya bagi pekerja rongsok keliling. Bagi pengepul juga pasti ada hikmahnya. Kalau misalnya dulu 1 truk itu dia harus ngeluarin dana sampai 20 juta atau 30 juta baru penuh 1 truk itu sekali kirim barang ya teman-teman. Ini bagi pengepul. Mungkin kalau sekarang modal 15 sampai 25 juta sudah penuh 1 truk gitu. Jadi keuntungannya ya jelas tetap. Maksudnya kalau dulu ngambil untung dari anggotanya itu misalnya 500 rupiah per kilo. Jadi misalnya sekarang harga turun ya mungkin tetap seperti itu, ngambil
ngambil untung di anggota itu tetap sekitar itu. Jadi pengepul juga lama-lama ya nggak perlu modal terlalu banyak untuk ngirim, dengan keuntungan yang sama. Keuntungannya tetap berkisar seperti itu, tetap 500-an rupiah per kilo untuk besi tua misalnya begitu teman-teman ya. Jadi hikmahnya itu, kalau harga turun, harga besi tua turun, berarti modal kita juga turun, karena kita membelinya di masyarakat juga turun. Jadi dapatnya barang banyak, tapi modalnya nggak sebanyak waktu harga besi tua masih mahal dulu. Nah yang kedua, keuntungan tetap, karena kita ngambil selisih keuntungan itu biasanya seperti turunnya harga barang itu. Misalnya turun Rp1.000 ya kita turunkan juga pengambilan kita Rp1.000 gitu. Jadi keuntungan tetap dengan modal yang lebih sedikit gitu. Sebelum saya paham masalah ini teman-teman ya, itu saya merasa besi tua turun itu sudah males nyari, kayaknya kok mau dapat untung apa gitu. Tapi setelah saya jalani, ternyata saya rasakan gini, loh ini modalku cuma kemarin misalnya cuma habis 700.000 kok barangnya sudah sebanyak ini. Padahal kalau dulu, kalau barang sebanyak ini paling tidak habisnya 1 juta atau lebih. Tapi setelah saya timbang, ternyata keuntungannya tetap. Jadi di situ saya ambil kesimpulan, oh ya berarti hikmahnya kalau besi tua turun itu kita nggak perlu ngeluarin modal sebanyak dulu, tapi sudah bisa mendapatkan barang seperti ini. Dan kalau dulu begini modal 1 juta bisa dapat untung 300, sekarang modal 700 pun sudah dapat untung bisa sampai 300 begitu teman-teman. Nah tantangannya bagi pengepul ya jelas lah, maksudnya dia akan kalau dulu belinya masih mahal terus dikumpul-kumpul, setelah 1 truk baru dikirim ternyata harga turun, ya jelas di situ mengurangi untungnya atau bahkan rugi. Terus tantangannya bagi tukang rongsok yang keliling itu, tantangannya ya kita belinya di masyarakat agak susah, karena misalnya dulu saya keliling belinya 3.000, terus sekarang saya turunkan menjadi 2.500, ya otomatis masih banyak masyarakat yang belum mau melepas besi tuanya gitu. Tapi lama kelamaan ya akhirnya dapat normal kembali gitulah teman-teman. Jadi itulah hikmahnya. Nah begitulah teman-teman. Jadi mungkin sudah berjarak 1 bulan atau lebih ini pencarian sudah normal kembali. Dan ini kita lihat apa saja teman-teman. Di sini ada Alkon. Jadi Alkon ini adalah pompa air untuk di sawah biasanya. Ini kelihatannya masih bagus, tapi katanya sudah rusak. Jadi kemarin ya ditimbang saja teman-teman. Kalau ini karena mengandung aluminium, jadi kemarin masih berani ngambil 5.000 per kilo. Padahal kalau besi tua kayak yang lainnya, kayak besi-besi seperti ini yang nggak ada aluminiumnya, bisa ngambilnya biasa 2.500 per kilo. Karena ini ada aluminiumnya, jadi saya masih berani ngambil 5.000. Nanti setelah di rumah begini baru dipisah-pisahkan aluminiumnya dan besinya. Ada juga dapat aki, dapat motor. Nah seperti motor juga itu ya alhamdulillah kemarin ditimbang besi saja teman-teman. Memang sebenarnya dia ada aluminiumnya juga, karena mesinnya itu blok-bloknya itu kan aluminium teman-teman, tapi kan agak apa namanya, agak susah dikerja lah. Jadi kemarin ditimbang besi saja itu. Nah dari pencarian kemarin sore ini menghabiskan modal itu 670.000 teman-teman, di luar bensin mungkin habisnya 25.000 lah. Terus masih ada barang-barang lain seperti yang di sana itu teman-teman, yang jauh itu. Jadi ya mungkin hampir 1 juta lah semuanya, tapi nggak sampai. Sedangkan dulu kalau waktu masih besi tua belum turun, jadi belinya masih mahal, itu barang sebanyak ini ya mungkin modalnya harus lebih 1 juta lah, paling 1.200.000 atau 1.300.000. Nah sekarang dengan modal 800-an sudah dapat barang yang di mobil ini dengan yang ada di bawah tadi itu teman-teman, seperti apa, bekas untuk membuat gula merah. Nah seperti ini teman-teman ya.
Nah baiklah teman-teman, demikianlah video kali ini. Jadi hikmahnya kalau besi tua turun itu kita nggak perlu ngeluarin banyak modal untuk mendapatkan barang yang banyak dan keuntungan tetap, karena kita juga menurunkan harga beli kita di masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.